Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dong. Masih tetap di jam dan tayang yang selalu oke di Kota Bogor. Cijeruk Kasumpingan. Kasumpingan saha sosok seorang tokoh, tapi lain tokoh kelontongan. Benar-benar seorang tokoh. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rahmat Iskandar yang cukup terkenal di Kota Bogor, yang sempat waktu itu saya pernah ngadaang sampe babarengan karena eueuh sangu Pak Rahmat Iskandar. Dan tak lupa juga ya anak teruskan mah teruskan. Yang penting kan sejarah Bogor dibahas lagi. Dan tak lupa di sebelah kiri saya yang hitam-hitam tapi tetap mengangkat satu kebudayaan Kasundaan anak, Ki Agus Pranamulya. Dia pasti muat were-were ngelingan Thohir mah karena salembur dong. Mana Cigombong dong. Dan tak lupa juga kalau kita dari pewayangan ada Gareng, ada Petruk. Kebenaran sekarang ini Gareng ada di sebelah kiri saya, yaitu Gareng Heri Coker. Heri Cokro. Mang Bagong, Bagong. Petruk Oh, atuh. Petruk. Lain Bagong. Nah, di sini kita akan mengupas apa aja yang selama ini para narasumber ini dilakukan terhadap sebuah kreativitas khususnya mungkin Kota Bogor dan Indonesia. Tapi lebih globalnya Indonesia karena podcast KTP ini udah go internasional. Bieu mah kedatangan ti Amerika. Lamun ayeuna mah Di Ameriki. Jadi Ameriki teh ka dieu Di dia, mun Amerika mah di ditu. mereka di ditu miliki di dieu. Nyaeta Cijeruk terus ka Cigombong. Ka Cisalada. Urang rek ngomong naon deui Pak Heri? Jadi kieu Mang Ah, Kahir, mangga. kita orang hadirkeun dua orang narasumber. Yuk sejarawan Mang. Pasti. Dia melewati banyak kepemimpinan Kota Bogor. Wah, 5 pasti. wali kota, Pak. Dari Ahmad Sam sampai Dedi Rahim. Dedi. Sabaraha wali kota tak genep. Sebentar ya. Itu lama lila. Kayak dewe. Ya, ayo Nah, catatan. ya budayawan. Budayawan. Jawa Tapi Barat. dosen juga kan? Dosen oge di Iya. UNB-nya, Universitas Nusa Bangsa. Ya. Kumaha Mang urang ngabahas naon awalnya ti mana heula awalna? Awal nama orang tetep di dia da ulah jauh-jauh geus ngumpulna di dia. Awalna di dia orang tanya selama ieu ka Pak Agus heula deh orang tanya. Heula, ya Mas biasanya. Pak Agus, kalau saya lihat perjalanan Ki Agus ini banyak beberapa studi banding atau studi tur ke Baraha Baduy. Nah, saya sempat menyimak terus begitu ngamumule ka Sundaana. Nah, ini apa emang ada bidangnya di kampus itu diajarkan metode tentang kebudayaan itu? Ki Agus sebagai apa tuh di kampus tuh, dosen bagian apa? Perkenalan ya, Pak. Perkenalan. Sampurasun, Rampes. nepangkeun perkenalkan nama saya Agus Pranamulya dari kampus Nusa Bangsa Bogor. Kampusnya di mana? Emang. Jalan Baru, Asa enak wae di ngomong. Jalan Baru, Oh, Jalan Baru. Kota Bogor. Dede nanti kamak tuh iya. Terus Kebetulan kami mengajar mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Jadi mun Mamang bodoh asup ke kampus dia, Di- Mamang tambah bodoh. ulah atuh Oh, ulah. dibudidayakeun. Dibudidayakeun. Nya Tapi juga lain lele. nya juga lauknya. Di mana kita bicara tentang manusia, bicara tentang budaya. Jadi awal daripada sebuah peradaban itu dari budaya berangkatnya. Budaya Mang, nyaho teh termasuk, budaya. Kita juga meminjam istilah ahli antropologi kita yang namanya Profesor Kuncanirat bahwa Kuncanirat. budaya itu mempunyai 7 unsur. 7 unsur. Apa aja tuh, Pak? Unsur yang pertama adalah sistem keyakinan. Agama Mamang. Jadi bicara tentang agama, ageman, bicara tentang keyakinan, bicara tentang kepercayaan. mazhab, bicara tentang berbagai hal yang sifat keibadahan dan ketauhidan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Ya, ada formal, informal, ada perguruan tinggi, sekolah, ada pesantren, juga ada sifatnya yang informal. Bahkan menurut kami
ilmu itu 10% yang dari formal, sebenarnya dari alam. kehidupan Maka kata orang Minang kan, alam tak kambang jadikan guru. Alam takambang menjadikan guru. alam takambang itu Alam eta takambang anu ngambang gitu. ngambang-ngambang Koneng. koneng sama lamun dipurulitkeun ge aya cai murulit jadi bubuk ka Jakarta na. Oke. Itu alam takambang teh apa Pak? Ya Ya alam raya ini Alam dari- raya. termasuk diri kita kan, Iya. ayat Allah. jadi orang teh alam leutiknya, mun ieu mah alam raya. Iya. Jadi begitu pentingnya juga kita mencintai alam. Betul ya. Jadi karena kehidupan udara ini berapa coba kalau harus ucap syukur nyakinya. Iya. Lamun ecek Pak Heri mah tiap lamun religi yo ka saya nanya naon mang aya agamana teh religina baca teh Iqra. Eta we kur bisa teh Iqra unggul. Jadi tilu puluh juz teh memang ngan apal Iqra unggul. Iqra bacalah. Baca. Oke, ya setelah ini kita akan tanya-tanya Pak Rahmat Iskandar. Sebelum Pak Rahmat Iskandar, ini ada minuman Markisa nanti kita buat nih, kita nyobain ya. Markisa ini ya. Markisa ya. Markibo ya. Markibo ada juga donat omagami. Donat omagami Mang. Ada donat omagami. Jadi kita selalu ada yang support Pak. Bagus. Jujur kata we saat caritanya tentang KTP teh apa KTP naon? Kang Kartu Tohir tanda penduduk. podcast. Tukang Tohir podcast. Iya bener. Kirim nomor rekening. Jadi salah atuh da. Tek nanya naon Mang? Pan ieu tadi judulna Bogor naon? Nanjer Lain Bogor sepanjang masa. Oh. Dari masa ke masa. dari masa ke masa di Pak Rahmat Iskandar zaman Jam orok kene. orok Oh lain ke sekolah. kurang ge can jadi masih kena proses di ujung Masih kena kutil Mamang teh. Kieu ge can aya atuh pan ieu mah senior saya. Senior saya beberapa yang saya sempat respon dari beliau. Saya pernah nemenin beliau ngalukis peta sagede triplek. Peta naon Kak? Peta tentang situs-situs yang ada di Kota Bogor. Kota Bogor. Sampai istilahnya pernah ada yang di Leuwiliang manggih batu, eta teh batu pernah ya kita pernah ngebahas, pasti batu itu ada sejarahnya. Iya jadi dia ayeuna batuna. Iya mah batu kinyang kipar, punya uang kenyang, nggak punya uang lapar. Pak Rahmat, aduh, ulah seri ibu-ibu di situ, ulah seri, ulah mau menang kupon. Oh jadi eta batu kinyang kipas. Gede ulah tanya ulah Pak Rahmat, kode deh Pak Rahmat. Sejarah apa di Kota Bogor yang masih Pak Rahmat mungkin satu ingin ada perbaikan, mungkin juga ada sejarah-sejarah yang memang menggelitik ke Pak Rahmat menjadikan sesuatu hal ya kudu dimulai ya situs-situs Ya, mana ya, tah? ya. Kalau saya melihat sejarah Bogor itu yang paling menarik adalah masa kolonial. Kolonial Mang. Ya, Kolonial. ya, Kolonial naon Mang? masa kolonial ya. Naon kolonial? Kolonial si engko make liliaran jeung sinalna. Terus kedek ai. Mengapa masa kolonial menjadi satu acuan bagi saya adalah karena dibandingkan dengan misalnya tinggalan Pajajaran, Sirebangi, provinsi lain itu mungkin lebih kentara tinggalan Belanda. Bangunannya, kawasannya, karya-karya struktur arsitekturnya, karya teknik sipilnya, karya bangunannya. Jadi saya bisa melihat Belanda itu memang betul-betul serius dia menangani kota Bogor dulu. Nah, kalau saya ingin lebih memfokuskan lebih jauh lagi kepada masa kolonial, mungkin saya melihat kepada tahun 1817 karena pada saat itu diresmikan cangkul pertama di tanah Pajajaran adalah dibangunnya apa yang dinamakan sebagai wilayah Bogor. Jadi yang bisa kita pelajari oleh generasi kita saat ini lebih ke tinggalan dari yang masa kolonial. ya. Sementara yang masa-masa sebelum itu zaman kerajaan dan sebagainya udah ratusan tahun sebelumnya. Mungkin Agak sudah- susah untuk kita Sudah dilacak telusuri. ya. Sudah ditelusuri, dilacak dan tinggalan-tinggalannya lebih abstrak ya. Nah, Pak Eri kurang hayang nanya ya geus eta sawalada sawacana mah geus jelas jentre. Hayang nanya dari kacamata Pak Heri, kajian teu make kacamata sosok Ki Agus Prana terus Pak Rahmat yang notabene-nya pernah muda
ini ganteng pada zamannya. Notabene naon? Notabene teh nota anu aya di material tah meuli seng sakieu tah hargana. Notabene. Beungeut leutik. Ulah teuing ibu di ditu. Ibu di ditu Amis Budi. Amis Budi ngarek nanya ka Pak Eri kumaha ieu menurut kacamata Pak Eri dengan sosok yang masih istilahnya sepuh lah dibilang tapi semangat juangnya benar-benar yang tidak pernah habis untuk sebuah kesemangatan hidupnya. Gini Mang. Baik Bapak. Mang Tair sehat. Alhamdulillah poe ayeuna mah rada gering dompet. Karena saya Markibo. Markibo dong. Markibo geus ka Amerika. Ke Amerika. Jadi kalau kita sebagai warga Bogor itu harus bersyukur karena masih ada generasi jauh sebelum kita yang masih memperhatikan kehidupan kita dan masih mengingatkan kepada kita bahwa Bogor itu mempunyai sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Dan Pak Rahmat Iskandar saya pikir sampai sekarang pun tidak henti berkarya, tetap menulis, tetap menyampaikan kepada kita bahwa ada hal-hal yang mungkin kita lupakan. Nah kalau tidak ada Pak Rahmat mungkin saja itu banyak situs-situs yang sudah tenggelam, dibikin pembangunan yang baru dan sebagainya. Banyak kan kemarin juga ya, ada jembatan rusak, dibangun malah tambah halus deh Pak. Ya banyak ya. Kalau tidak diingatkan oleh sejarah yang disampaikan oleh Pak Rahmat beserta dengan situasi-situasi yang berkembang pada saat itu, mungkin kita sudah banyak hilang. Nah kita butuh sekali tokoh-tokoh seperti Pak Rahmat dan saya berharap juga teman-teman yang lain yang punya data-data tentang Bogor masa lalu ya, tentang peri kehidupannya, tentang ekonominya, tentang apanya pun sok tuh bergerak sampaikan supaya masyarakat Bogor apal ente leungiteun jati dirina, ente junti jati oleh ku junti gitu nya. Datang ka dieu orang batur deui menang, batur deui nu menang ya orang Bogor mah melisik ka tukang, ka pinggiran tersisihkan. Tapi orang boga semangat juang yang tinggi bahwa kita Bogor ini pernah memiliki sebuah sejarah yang luar biasa, tentu kita punya harga diri yang tinggi. Nah itu Pak Rahmat Iskandar. Nah lamun Ki Agus, kita juga harus bersyukur kepada Ki Agus, kepada Ki Agus sebagai orang Bogor. Kenapa? Karena beliau banyak menggali nilai-nilai kesundaan yang selama ini mungkin sudah banyak yang dilupakan. Menggalinya tidak hanya sekedar baca, tapi langsung terjun, bahkan sampai ke Baduy itu berapa kali ya? Beberapa kali, terus ke Banten Kidul, terus ke Kabuyutan, Kampung Naga dan sebagainya untuk menggali apa sih mutiara yang dimiliki oleh orang Sunda ini. Ya, yang suatu saat nanti mungkin bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit sebagai orang Sunda. Bangkit gitu teman, bangkit ulah ieu teh ulah lincah teh ieu bangku ieu ngaku bro eta encok beres podcast teh naon. Jadi siapa tuh lama tuh kacamata uing mah gitu. Ieu masih kena kacamata di Amerika. Hargana 6 juta, mending kene meuli bea 10 karung, bagikeun tiap tetangga tingali geus dalahar can sarua atuh. Ari Mamang resepkeun sejarah teh. Sejarah itu sangat penting karena aya peribahasa jas merah jangan lupakan sejarah. Lamun cek paribasa mah barang daang aya ngobrol teu tah eta urang balikeun aya nama sok ayeuna aya omagami cobaan ieu mah khusus ajang 50 tahun ke atas karena hipu. Itu aya risau mangga dicobi. Dan tak lupa juga Omagami selalu mengisi acara kami dan selalu support, mungkin jadi iklan tetap di KTP. Dan ada juga Markibo, Markisa Bogor. Semoga Omagami dan Markibonya selalu menjadikan usahanya sukses. Jadi tahapan tadi yang sudah dibahas oleh Ki Rahmat bahwa Bogor itu artinya adalah Bogor yang ditandai dengan tunggul kaum atau pohon aren, pohon naung. Dulu bernama Pakuan Pajajaran, dari mulai Tarumanegara, kemudian digunakan oleh Tarus Bawah, zaman kerajaan Sunda, kira-kira abad ke-7, 6 sampai masih. Lalu ke zaman kolonial atau Belanda yang disebut dengan Buitensor, walaupun sebetulnya waktu itu yang mendirikan kebun Raja Bogor adalah Raffles dari Inggris,
kemudian Istana Bogor itu diberikan oleh Baron van Inhofe. Ada. Kemudian dari itu betul-betul banyak peninggalan ya. Selain Podaya juga ada beberapa bangunan yang sangat luar biasa sekarang bertahan, termasuk balai kota, hotel Salak dan sebagainya. Termasuk juga Pasar Anyar, stasiun kereta. Pasar Anyar teh eta Stasiun kereta Bogor. Pasar Bogor, Jembatan Merah. Jembatan Merah dan sebagainya. Lalu ke zaman kemerdekaan. Tapi sebelum zaman kemerdekaan muncul yang namanya sosok Pak Cilok, warga Kebon Pedes atau Bogor Utara sekarang, Tanah Sareal, yang memberikan namanya adalah Bogor. Jadi Pakuan Pajajaran, Bojong Soro, dan akhirnya Bogor. Harapan kita adalah bahwa di masa sekarang ini Bogor betul-betul dihuni oleh penduduk, oleh warga negara yang punya kesadaran tinggi terhadap sejarahnya, masa lalu, kemudian juga digunakan untuk masa depan sebagai hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi orang Bogor itu harus memahami tentang sejarahnya, budayanya untuk bekal dia berkarya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ada memang di naon Lawang Salapan tulisan di naon tulisan nama? Ini mancing Di Nukiwari. di Nukiwari ngancing nu dini hari Sejak ayeuna sampereun jaga. wah sih luar biasa mama. Bari jeung pabel dia yang penting mah. Jadi gimana pesan dan kesannya Pak Rahmat? Sederhana saja pesan saya adalah tolong jagalah kelestarian dari warisan Belanda itu, sebab bagaimanapun warisan yang Belanda berikan kepada kita itu menunjukkan bahwa orang Bogor sebetulnya sudah bercirikan sebagai sebuah kota sains. Jadi cintailah bangunan-bangunannya, peliharalah bangunan-bangunannya, Pelajari cara pembuatan. pelajari cara pembuatan, terus bentuk-bentuk dan struktur arsitekturnya. Itu mungkin pesan saya terkait dengan peninggalan masa Belanda. Terima kasih ya Pak Rahmat, terima kasih Pak Agus Prana Mulya. Bagaimana Pak Heri? Coba sepatah dua patah kata samingguan ini kajian. Jadi di sini kita diberikan wawasan sama dua sumber kita ini bahwa kalau kita melupakan masa lalu maka kita tidak akan memiliki hari ini. Kalau kita tidak sadar bahwa hari ini adalah milik kita maka masa depan pun akan lepas dari kita. Jadi mari urang paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan, urang sami-sami silih asa silih asu silih asi segala anu aya di Bogor, lapisan-lapis sejarahna urang jaga babarengan, mulai di situs-situs zaman purba, situs-situs zaman kerajaan, situs-situs zaman kolonial, situs-situs pemerintah yang dibuat pada masa-masa kemerdekaan terus kita jaga supaya kita orang Bogor itu tidak leungit teu paremun obor nya, teu leungiteun sejarahna. Lamun urang leungit sejarahna mah emang poek mah kamana-mana gelap gitu ya. Gitu mah. Oke, terima kasih. Pada intinya terus jagalah sejarah, jangan sampai sejarah itu dilupakan karena adanya masa kini pasti ada masa lalu. Itu saja, saya atas nama host KTP mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir. Pak Agus terima kasih, Pak Rahmat terima kasih, Pak Heri terima kasih, dan saya tutup dengan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai KTP Kantohir Podcast. KTP kolot tapi pelem obrolan karaos kadenge na KTP Kantohir Podcast.